Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya dengan Syarifah Zakiyah dengan NPM 5422221015. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi server Udu Localhost atau SOL dan instalasi server Udu SOO. Presentasi ini merupakan tugas Supply Chain Management dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agung Terminanto, MBA, IPM, CEA, CEL. Pertama-tama kita melakukan instalasi server Udu localhost atau SOL versi 17. Di sini kami mendapatkan link untuk kemudian mendownload aplikasi Udu pada laptop. Di sini kita bisa memilih versi yang terbaru yaitu versi 17. Kemudian kita melakukan instalasi yang membutuhkan waktu sedikit agak lama. Setelah kita melakukan instalasi, aplikasinya akan muncul seperti ini, yaitu kita memiliki ada master password. Di sini kita bisa memasukkan database name-nya, yaitu di sini saya memasukkan Udu 17 dan nama saya. Untuk email dimasukkan admin, password admin, untuk nomor dikosongkan saja. Untuk bahasa dimasukkan bahasa Inggris dan dimasukkan negara Indonesia. Kemudian ketika saya melakukan penyimpanan terjadi kesalahan, yaitu di sini ada database creation error, yaitu database naming issue. Jadi di sini saya melakukan kesalahan pada pembuatan database name, di mana di sini dari aplikasi Udu ini hanya mau jika kita menggunakan huruf, angka, underscore, hyphens, or dots. Jadi saya melakukan kesalahan yaitu saya menggunakan spasi. Jadi nanti kalau membuat database name pada aplikasi Udu ini bisa menggunakan nama yang mudah diingat saja dan tanpa menggunakan spasi. Setelah itu berhasil mendownload Udu localhost versi 17 ini, beginilah tampilannya. Di sini kita bisa melihat berbagai macam aplikasi, yaitu ada sales, ada CRM, restoran, dan lain-lain. Di sini kita melakukan percobaan pada aplikasi purchase pada Udu. Di sini saya melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi purchase, di mana saya bekerja pada bidang apotik. Ini sangat menguntungkan ya aplikasi ini. Di sini kita mempunyai aplikasi purchase, yaitu adalah kita bisa melihat ketika kita mengorder barang kayak gitu. Nah, ini untuk instant aksesnya pertama kita harus memasukkan data diri dulu ya, memasukkan nama lengkap kita, nama panjangnya, nama depan dan nama belakang. Kemudian di sini kita juga akan memasukkan email juga. Kemudian kita memasukkan company name. Di sini saya memasukkan Apotek Fatima, tempat saya bekerja. Kemudian memasukkan nomor telepon kita. Terus kita juga harus memasukkan tadi ya email yang aktif juga, karena nanti kita akan dikirimin email untuk verifikasi. Di sini country-nya Indonesia, bahasanya Inggris, dan company size-nya di sini apoteknya terdiri dari 5 karyawan lebih ya. Dan kemudian di sini juga menggunakan primary interest, yaitu di sini student seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan, ini kita akan klik lagi kemudian start now. Kemudian nanti akan muncul aplikasinya terbuka dan kemudian kita juga bisa buka ke email kita. Apakah ada email verifikasi dari pihak Udu? Di sini saya akan membuka email saya terlebih dahulu. Pada email Gmail ini nanti saya akan mengecek lagi apa ada email dari verifikasi dari Udu. Nah, ini begitu kita melakukan data diri tadi dan mengetik start now, verifikasi email langsung dikirimkan dari Udu. Langsung sudah ada emailnya, ya kita bisa lihat langsung kita klik to activate now. Jadi langsung masukkan tadi yang kira-kira password yang kita buat, jangan yang susah-susah, yang mudah diingat saja, intinya harus terdiri dari 8 karakter. Bisa berupa angka, berupa nama, berupa huruf, ditambah dengan angka juga, yang penting yang mudah diingat saja. Lalu kita activate your database. Nah, nanti kita bisa kembali lagi saja ke akun Udunya. Kita masuk lagi ke aplikasi Udunya. Nah, ini kita sudah bisa
masuk lagi ke aplikasi Udu-nya. Di sini ada udu.com, nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut ya. Nah, di sini akan mencoba aplikasi ini purchase. Jadi di sini diibaratkan ketika kita akan menerima, ketika kita membuat faktur ya, faktur pembelian seperti itu. Misalnya kita membeli obat dari PT Bina San Prima misalnya. Di sini adalah PBF dari obat produk Sanbe. Di sini kita masukkan saja nama PBF-nya apa, misalnya PT Bina San Prima atau yang lainnya. Lalu di sini kita masukkan juga ada order deadline. Jadi misalnya deadline-nya adalah hari ini, order deadline-nya, terus expected arrival itu kira-kira kapan sampainya, maksimal besok. Misalnya kita juga masukkan juga besok kayak gitu. Terus apa saja yang kita purchase barangnya kita bisa masukkan seperti itu. Di sini saya memberikan contoh seperti misalnya Sunmol sirup misalnya. Di sini kita langsung mengetik saja Sunmol sirup. Deskripsinya bisa kita tambahkan atau kalau kita mau tetap sama juga bisa, boleh tetap Sunmol sirup juga biar tidak repot. Di sini kita masukkan unit price-nya. Di sini saya melakukan kesalahan, saya mengetik titik, jadi 15 titik. Dan di sini sudah otomatis masuk taxes ya, pajak 11%. Nah, di sini ternyata saya salah, jadi harusnya langsung masukkan saja 15.000 tanpa harus mengetik titiknya. Jadi dia udah otomatis harganya langsung kelihatan berapa harganya totalnya gitu. Di sini diganti aja dimasukkan 15.000 angkanya, dimasukkan normal. Nah, berikutnya saya akan menambah lagi jumlah produknya apa seperti itu. Nanti akan terdapat berapa totalnya barang yang sudah kita purchase seperti itu. Nah, selain tadi aplikasi purchase juga terhadap beragam aplikasi yang bermanfaat untuk apotik. Antara lain kita bisa melihat di sini kita tinggal bisa balik aja lagi dari aplikasi yang tadi kita sudah bikin ya purchase tadi. Tadi saya sudah membuat Sunmol sirup, Mevinal dan ada di situ sampai ada totalnya juga yang sudah dihitung dengan pajak. Di sini saya mau melihat aplikasi-aplikasi yang lainnya ada apa saja sih yang bermanfaat untuk di apotek itu. Nah, di apotek itu kita bisa menggunakan sales, apa saja inventory itu bisa kita pakai juga, seperti accounting itu juga kita bisa pakai juga untuk di apotik, untuk dokumen rekrutmen misalnya kita mau merekrutmen karyawan baru, di sini kita juga ada meeting room bisa dipakai juga atau kita bisa memakai kontak kalender, menandai kapan misalnya kita mau pembayaran atau ada appointment juga, macam-macam sih banyak yang bisa kita pakai, payroll juga bisa kita pakai untuk di apotek, kita melakukan di apotek seperti itu. Nah, selain itu, setelah kita melakukan instalasi server dengan Sol tadi ya, dengan localhost, saya juga akan menerangkan bagaimana melakukan instalasi server udu-udu atau SOO. Jadi, kita masuk ke website udu.com. Nah, di sini kita melakukan pengetikannya langsung aja kita ketik udu.com, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita ketik start now. Nah, seperti yang tadi,
yang sudah kita lakukan pada soal tadi, ini juga sama. Saya akan mencoba untuk memilih salah satu aplikasi. Di sini saya akan memilih aplikasi yang bisa digunakan di apotik ya, yaitu salah satunya adalah attendance. Jadi kehadiran dari karyawan. Jadi untuk di apotek sendiri kan karyawannya lebih dari satu ya, dengan jadwal yang beragam seperti itu shift-shiftnya. Jadi Ududi bisa bermanfaat juga untuk mengatur kehadirannya. Jadi kita tahu yang si ini masuk, yang ini nggak masuk, atau ini shiftnya apa. Nah, sama seperti tadi yang soal juga, kita melakukan pengisian data diri dulu, data email, nama kantornya, terus kita melakukan start now juga. Nanti akan sama seperti yang soal tadi, juga akan mendapatkan verifikasi email. Nantinya akan langsung masuk ke dalam email kita. Sekarang kita akan menunggu, baik lagi kita melihat email kita apakah ada verifikasi email yang harus kita aktifasi. Kita cek lagi, lalu kita juga ngecek lagi apakah sudah ada verifikasi emailnya. Nah, begitu ada, kita akan langsung activate database. Dan begitu itu langsung akan masuk ya, langsung masuk ya, ada verifikasi emailnya, lalu kita activate database-nya, kita langsung masukkan password yang tadi sudah kita buat ya. Makanya kalau bisa passwordnya gampang diingat aja, jadi biar kita nggak lupa. Nah, setelah kita udah sign in, kita sudah masuk seperti tadi, kita bisa lihat-lihat aplikasinya apa saja seperti ini. Jadi kita bisa masukkan ya, misalnya si A, karyawan 1, masuknya hari Senin, Selasa, Rabu, shift 1, shift 2, shift 3. Nah, ini akan berguna pada saat nanti akhir ya untuk penghitungan gaji. Jadi apakah masuknya seberapa, kita bisa hitung uang makannya, uang transportnya, berdasarkan dari hasil attendance ini. Nah, semoga bermanfaat yang sudah saya kirimkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.